Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 waktu Indonesia Barat, jam 5 pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu kembali, tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati kita di tahun yang baru, semangat baru, berkat baru, anugerah baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau memulai hari dengan mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Di hari baru, kekuatan baru, pertolongan yang baru, dan anugerah-Mu yang baru kepada kami. Selalu baru rahmat-Mu bagi kami setiap hari. Berkati kami semua yang datang pada saat ini lewat Menara Doa Pagi online. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dihibur, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya. Karena kami percaya setiap orang yang datang pada Tuhan Yesus akan diberkati Tuhan. Sebagaimana kami adanya, Engkau tidak pernah menolak kami. Kami sadar kami punya kekurangan, punya kesalahan, tapi kasih karunia-Mu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau bangkit dalam kebenaran. Kami mau hidup dalam kebenaran. Dan kami mau melihat anak cucu kami hidup dalam kebenaran. Berkatilah penyampaian firman Allah dan berkatilah tim yang ada. Berkatilah semua jemaat yang menyaksikan dimanapun kapanpun. Berkat anugerah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau setia. Kami rasakan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami ada di tempat ini, ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Nyatakan ku bawa kepadamu ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Yang mengalir di hati kami ya Tuhan. Yang mengalir di hati, Yang mengalir ya Tuhan. yang mengalir di hati, Yang mengalir ya Tuhan Yesus. yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saat ini kami nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Amin. kami takkan pernah takut Tuhan Yesus. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami, memberikan setiap kami kemenangan yang sejati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi nyatakan dengan penuh percaya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kelam ya Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya
iman percaya kami di hadapan-Mu Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji sembah Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari berdoa, Kami percaya mari sembah Tuhan. Kami puji, padamu selalu. kami sembah, Kau menyertai kami setiap tinggikan, kami. kami muliakan, kami muliakan, kami percaya, Kami bersyukur kami percaya penyertaan-Mu menyertai kami. Terima kasih, Kami bersyukur terima kasih. Kami bersyukur ya Roh Kudus. Kau yang memampukan setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Berkenan bagimu. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima Hanya kasih Tuhan. iman Kami percaya bersyukur, selamanya Yesus. kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kaulah Raja di Terima atas kasih, segala raja. terima kasih. Kami sembah Terima kasih, Yesus yang Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, di ajaib-ajaib haleluya. nama Raja. Oh Yesus, sungguh ajaib Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini saya membawa tema, takutlah apabila anak-anak kita tidak hidup di jalan Tuhan. Ada rasa takut apabila anak-anak kita tidak hidup dalam kebenaran. Ini pesan bagi orang tua yang sudah mengalami pernikahan, persoalan pernikahan, permasalahan hidup keluarga. Tapi Alkitab berkata, untuk kita lebih memikirkan anak cucu kita supaya hidup dalam kebenaran. Katakanlah, Bapak Ibu banyak persoalan, banyak masalah dalam rumah tangga, pernikahan, keluarga, keuangan, pekerjaan. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajak kita supaya kita mewariskan yang baik kepada anak cucu kita. Saudara, di dalam Alkitab katakan di kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai kepada ayat yang kedua. Nyanyian ziarah Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, di ayat ini jelas dikatakan, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup dalam jalan Tuhan. Saudara, yang paling bahagia menurut Tuhan, yang paling diberkati Tuhan adalah orang yang hidup dalam jalan Tuhan. Bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan orang yang hebat, bukan itu kata Tuhan. Tapi orang yang berbahagia kalau saya, Bapak Ibu berjalan dalam jalan Tuhan. Saya mengajak setiap saudara untuk menjadi orang tua, mewariskan hal yang baik kepada anak cucu. Di dalam kitab Amsal katakan, orang baik mewariskan sesuatu kepada anak cucunya. Mewariskan yang baik kepada anak cucunya. Menurut saya, warisan yang terbaik bagi anak cucu adalah selain iman, selain firman, karakter, yang lebih penting adalah pernikahan yang baik. Pernikahan yang baik adalah warisan yang terbaik kepada anak cucu. 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, bahwa orang tua yang paling berbahagia ketika melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Jadi kebahagiaan orang tua bukan ketika melihat anaknya kaya. Bukan ketika melihat anaknya terkenal, pejabat, hebat. Tapi ketika melihat anak-anaknya, cucunya hidup dalam kebenaran. Jangan takut anakmu tidak kaya. Jangan takut anakmu kekurangan. Takutlah anak-anakmu tidak hidup dalam kebenaran. Takutlah kalau anak-anakmu tidak hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Maka peran orang tua dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Bahwa orang tua bertanggung jawab mengajarkan takut akan Allah. Mengajarkan kebenaran firman Allah kepada anak-anak berulang-ulang. Saat duduk, saat berdiri, saat makan, saat berjalan. Saat pergi ke suatu tempat, orang tua punya tanggung jawab. Saya rindu sekali supaya Bapak Ibu jangan fokus dengan masalah keluargamu saat ini. Jangan terlalu fokus dengan kerusakan yang terjadi. Jangan terlalu fokus dengan persoalan pernikahan, istri lari, ada suami yang lari. Coba fokusnya ini. Bagaimana hidup Bapak Ibu hidup dalam kebenaran. Karena tidak mungkin Bapak Ibu akan mengajarkan kebenaran kalau Bapak Ibu tidak hidup dalam kebenaran. Enggak mungkin saya mengajarkan takut akan Allah kalau saya tidak takut akan Allah.
Saya tidak mungkin mengajarkan ke anak-anak saya pernikahan baik kalau pernikahanku tidak baik. Akan sulit mereka menerima penerangan dari saya. Oh, pernikahan kalian baik-baik. Anak saya sudah menikah. Saya tidak mungkin menerangkan pernikahan baik kalau saya tidak menunjukkan pernikahan baik. Akan sulit mereka percaya itu. Sehancur apa Bapak Ibu saat ini? Saya mengajak setiap Bapak Ibu, ayo bangkit. Ajarkan pernikahan yang baik. Tunjukkan teladan. Pak, kami sudah hancur-hancuran Pak. Enggak ada kata terlambat. Enggak ada kata terlambat. Semua kita belajar. Tidak ada yang sudah tamat dalam pernikahan. Tidak ada yang tamat. Belum pernah aku jumpai ada orang berkata aku sudah tamat belajar pernikahan. Tidak. Saya sudah teologi keluarga. Saya belajar resmi di sekolah teologi. Saya belajar lagi seminar. Saya sampai sekarang pun saya belajar. Saya baca Alkitab, saya baca buku-buku. Enggak pernah tamat. Tidak ada orang yang tamat belajar masalah pernikahan. Semua kita sedang belajar. Ayo ibu, ayo bangkit belajar. Paling tidak anak-anakmu akan lebih baik pernikahannya dibandingkan pernikahanmu. Anak-anakmu akan menikmati pernikahan yang bahagia. Kalaupun saat ini ibu merasa sudah terlambat, saya hanya katakan tidak ada kata terlambat. Bangkit semangat ibu. Dengarkan YouTube ini setiap jam 5 pagi. Saya terus menyuarakan betapa pentingnya kita mewariskan. Kalau anak-anak ibu diwariskan kebenaran, diwariskan jalan-jalan Tuhan. Alkitab berkata, anak-anakmu tidak kekurangan. Itu dalam kitab Mazmur 112 ayat yang ketiga dikatakan bahwa harta benda, harta kekayaan dalam rumahnya bertambah, tidak berkurang. Allah berjanji dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran tidak berkurang hartanya. Tidak berkurang apa yang di rumahnya. Itu Alkitab bilang. Kita bukan mau teologi kemakmuran, bukan mau jadi kaya raya punya 5 mobil, 5 rumah. Bukan. Tidak berkekurangan. Doa Bapa kami katakan, berilah kami makanan secukupnya. Cukup. Bahkan dikatakan Yesus datang memberikan hidupnya, hidup berkelimpahan. Sukacitamu melimpah, semangatmu berlimpah. Hartamu juga melimpah. Berkat materi juga melimpah kalau hidup dalam kebenaran. Melimpah di situ bukan bicara masalah 5 miliar deposito. Melimpah artinya Bapak Ibu cukup makananmu, tapi Bapak Ibu bisa menolong orang lain makan sepiring, 2 piring. Bapak Ibu cukup pakaianmu, tapi Bapak Ibu masih bisa memberi kepada orang pakaian. Itulah melimpah. Melimpah itu artinya kita jadi berkat. Tulis dalam kolom. Aku ajarkan kepada anak-anakku hidup dalam jalan Tuhan. Tulis dalam kolom. Aku ajarkan kepada anak-anakku hidup dalam jalan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, kalau hidup dalam jalan Tuhan, Bapak Ibu akan melihat anak-anakmu naik tidak turun. Melimpah tidak kekurangan. Kepala tidak ekor. Artinya apa? Dia orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Jelas dikatakan pada ayat yang ketiga tadi Mazmur 128. Keluarga yang takut akan Allah. Ayah yang takut akan Allah. Suami yang takut akan Allah. Maka dikatakan istrinya bagaikan pohon anggur yang subur. Pohon anggur melambangkan apa? Melambangkan sukacita, semangat, produktivitas. Maka seorang ayah, seorang suami yang takut akan Allah, hidup dalam kebenaran, istrinya dapat berkat. Berkat apa? Berkat sukacita Tuhan. Berkat apa? Produktif. Dia bisa menghasilkan uang, menghasilkan karya, dia menjadi berkarya. Anak cucunya bagaikan tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu tinggi, bisa 100 meter lebih. Artinya apa? Anak-anakmu tahan banting, kuat, daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah, tidak cengeng. Tidak mudah kalah dengan masalah, tidak mudah kalah dengan penderitaan. Kalau kita hidup dalam takut akan Allah, keluarga yang takut akan Allah, dijamin Allah. Yang kusayangkan,
banyak orang bukan mengajarkan takut akan Allah, bukan mengajarkan firman, bukan mengajarkan iman, bukan mengajarkan jalan-jalan kebenaran. Banyak orang mengajarkan bagaimana kaya, bagaimana jadi pejabat, bagaimana terkenal. Akibatnya apa? Mereka kacau, mereka hancur. Saya melihat pernikahan orang yang kaya si laki-laki, si perempuan juga kaya raya kali. Papan bunganya panjangnya bukan main. Pestanya begitu meriah. Tapi pernikahan gak sampai 5 tahun cerai. Gak sampai 3 tahun cerai. Orang lebih sibuk mempersiapkan acara pesta yang besar. Orang lebih sibuk memikirkan acara, catering yang mahal. Tempat yang mewah, lux, ratusan juta, bisa miliar. Pemain musik segala sesuatu. Saya tidak anti dengan itu. Tetapi itu bukan nomor satu. Nomor satu adalah persiapkan anak-anakmu dalam memasuki pernikahan yang benar. Persiapkan anak-anakmu untuk benar-benar siap mental. Mengerti jalan-jalan Tuhan. Kalau mereka bertengkar suami istri, apa yang harus mereka lakukan? Persiapkan mereka menurut pengalaman ibu. Pastilah ibu dan bapak dan saya sudah puluhan tahun, mungkin 10 tahun lebih, 20 tahun, ada yang 30, ada 40 tahun berkeluarga. Pengalaman kita sudah banyak. Makanya saya mudah menyampaikan pernikahan. Satu pengalaman saya pun hancur pernah. Saya dibangkitkan. Saya belajar dari Alkitab, saya belajar teologi keluarga. Saya belajar dari seminar. Saya ingin membagikan kepada banyak orang bagaimana mereka bersikap terhadap keluarga. Bapak Ibu, kadang lebih baik pesta yang sederhana, tapi pernikahan mereka panjang sampai maut memisahkan. Tidak ada gunanya pesta yang besar kalau berujung perceraian. Lebih bagus pesta yang sederhana, tapi mereka memiliki dasar pernikahan yang kuat sampai kematian memisahkan. Saya mengajak semua, ayo kita wariskan hal yang baik kepada anak cucu kita. Alkitab berkata di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bapak Ibu adalah orang baik, saya imani orang baik. Enggak sempurna. Orang baik, orang benar. Wariskanlah pernikahan yang baik kepada anak cucumu. Wariskan iman, karakter, penting. Wariskan juga harta, penting. Tapi jauh lebih penting mewariskan pernikahan yang baik. Sehingga ketika melihat anak-anakmu nanti menikah, mereka berantem. Mereka tahu solusinya kemana. Mereka akan datang kepadamu. Kalau mereka butuh. Kalau mereka tidak butuh, ya mereka bisa atasi sendiri. Tapi kalau mereka merasa gak kuat, gak mampu, selain datang ke Tuhan, mereka datang kepada papa mamanya karena pernikahannya bagus. Bagus, baik, bukan berarti gak ada masalah. Tapi masalah bisa dihadapi dengan baik. Itu saya selalu sampaikan. Dalam keluarga, dalam pernikahan, apapun masalahnya, kalau didoakan baik-baik, dibicarakan baik-baik, intonasi yang baik, di tempat yang baik, suasana yang baik, hasilnya akan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertontonkan bagaimana bertengkar yang baik. Karena saya gak bisa bilang gak ada pertengkaran dalam keluarga. Walaupun Tuhan tidak ingin ada pertengkaran, Tuhan tidak mau ada pertengkaran. Tuhan mau menggenapi Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara rukun damai. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila suami istri rukun damai. Ayat 3-nya dikatakan sebab kesana Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Tetapi andai pun ada cekcok, andai ada pertengkaran, bagaimana cara menyikapi perbedaan dengan baik. Bagaimana cara membawa kepada arah jalan Tuhan. Pesan saya Bapak Ibu, pertontonkan mengatasi masalah dalam jalan Tuhan. Bukankah Tuhan katakan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Artinya apa? Bahwa
Ketika ada masalah, ketika ada keletihan dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga, datanglah kepada Tuhan. Jadi ajarkan kepada mereka ketika mereka punya masalah, anak-anak yang sudah menikah, ajarkan datang ke Tuhan. Tuhan sumber solusi, Tuhan sumber penyelesaian. Dia sudah siapkan jalan keluarnya supaya kita sanggup menanggungnya. Ingat Bapak Ibu, tidak ada masalah kita yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya. Sebesar apa gemboknya, pasti ada kuncinya. Sebesar apa masalahnya, pasti sudah disediakan Tuhan jalan keluar. Asal tidak menyerah. Saya berdoa, pasutri-pasutri yang mendengar kesaksian lewat menara doa pagi ini. Aku berdoa setiap saudara, semangat menjalani hidupmu. Percayalah ada jalan keluar dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan, terus baca buku. Terus dengar menara doa pagi, Suheri Gultom. Dan terus seminar tentang keluarga, upgrade tiap tahun. Tiap tahun gereja kami ada seminar keluarga, seminar pasutri, seminar parenting. Supaya orang tua memiliki ilmu pengetahuan. Saudara, kenapa banyak orang mengalami kehancuran dalam pernikahan? Hosea 4 ayat 6 bilang begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Lihat, kenapa orang Israel banyak binasa? Kenapa keluarga banyak binasa? Kenapa pernikahan banyak cerai? Jawabnya, mereka menolak pengajaran firman tentang pernikahan. Mereka melupakan firman. Tulis dalam kolom. Kami mau hidup dalam firman untuk keluarga yang bahagia. Punyalah prinsip. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan firman. Ada banyak anak-anak muda tidak lagi baca Alkitab. Tidak lagi berdoa. Tidak lagi beribadah. Beribadah pun lihat Facebook, Instagram, WA. Kita penuh dengan gadget yang membuat anak-anak kita sekarang tidak lagi dekat dengan Tuhan. Tapi saya berdoa Bapak Ibu, dorong anakmu baca Alkitab. Dorong anak-anakmu berdoa, beribadah. Percayalah, Tuhan itu sumber kehidupan. Allah adalah sumber kehidupan. Maka banyaknya pernikahan hancur. Kenapa? Melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Syukurlah Bapak Ibu, beberapa orang, banyak orang sudah menghubungi saya. Akhirnya setelah mau cerai, mau pisah-pisahan, datang kepada saya, datang kepada Tuhan melalui saya berdoa. Seorang menelepon saya, seorang suami, gak sampai umur 30, baru menikah, kemudian istrinya minta cerai. Kemudian dia bertanya, kenapa kau mau ceraikan aku? Istrinya bilang, aku tidak suka lagi samamu. Bayangkan hanya kalimat, aku tidak mau lagi samamu. Aku tidak suka lagi samamu. Mereka baru menikah 6 bulan, 7 bulan, gak sampai setahun. Istrinya udah minta cerai dan sekarang proses perceraian. Suaminya telepon saya, nangis-nangis. Pak Pendeta, stres aku Pak Pendeta. Karena hukum Alkitab berkata tidak ada perceraian kecuali kematian. Tapi sekarang dia minta cerai. Dari mana kau kenal dia? Saya bilang. Dari sosmed. Facebook. Adakah pacaran? Ada, setahun. Ternyata tidak cukup dengan hanya setahun. Gak cukup memang, mau 2 tahun pun kita gak cukup. Mau 5 tahun pun gak cukup. Cuma lebih lama, lebih tahu aslinya. Karena melihat aslinya saat marah. Makanya paling gampang melihat asli orang, lihat pasangan waktu pacaran, lihat waktu marah. Itulah aslinya akan keluar. Dan nanti dia akan keluarkan itu saat menikah. Saya turut merasa sedih. 3 malam lalu, saya kuatkan dia sambil nangis. Ya, tidak ada pilihanmu. Engkau hanya berdoa, mujizat masih ada. Tapi aku tidak mau cerai Pak Pendeta. Aku mau mempertahankan pernikahan. Tapi apa mau dibuat kalau istri minta cerai? Sekarang pengadilan, 1 orang ke pengadilan, maka perceraian terjadi. Perceraian tidak lagi butuh tanda tangan 2 orang. Perceraian cukup dengan 1 orang ke pengadilan, maka cerailah mereka.
Maka di mana-mana saya melihat ya perceraian begitu gampang aja sekarang. Dengan kalimat aku gak suka lagi samamu, aku gak mau lagi samamu. Ya udah, mereka cerai. Semudah itu mereka bercerai. Aku hanya mau katakan kepadamu, supaya setiap saudara belajar terus tentang pernikahan, wariskan. Aku hanya mau katakan bahwa untuk menikah itu perlu kepandaian. Dalam Amsal 24 dikatakan ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah tangga didirikan. Dengan kepandaian rumah tangga ditegakkan. Jadi rumah tangga dalam Amsal 24 ayat 3 dikatakan perlu pandai. Hikmat, perlu pengalaman, bijaksana, perlu pengertian. Kepandaian penting. Saya penting menjadi suami yang pandai. Ayah yang pandai. Ipar yang pandai. Menantu yang pandai. Bukan hanya jadi pendeta yang pandai. Tapi saya penting menjadi suami yang pandai. Ayah yang pandai. Saya belajar. Tidak ada orang yang pandai tidak belajar. Semua yang pintar adalah orang yang belajar. Bapak Ibu kalau mau menjadi suami yang pintar, belajar. Mau jadi istri yang pintar, belajar. Yang kusayangkan kadangkala dari semua ratusan orang yang menghubungi saya masalah rumah tangga. Mereka selalu berkata, kayak mana supaya suamiku berubah? Karena suaminya selingkuh, istri yang jadi korban. Istrinya selalu bilang, kayak mana aku supaya suamiku berubah Pak Pendeta? Bagaimana supaya suamiku berubah? Salah fokus. Harusnya ibu bilang apa? Bagaimana saya berubah? Suami yang salah tapi ibu mau berubah, baru benar. Istri yang lari, suami baru bilang, bagaimana saya berubah? Maka saya selalu tulis, lewat perubahanku keluargaku dimenangkan. Lewat perubahanku pasanganku dimenangkan. Coba tulis dalam kolom. Lewat perubahanku keluargaku dimenangkan. Tulis dalam kolom. Lewat perubahanku istriku dimenangkan. Tulis dalam kolom. Aku yang perlu berubah. Tulis dalam kolom. Aku yang perlu berubah. Sepanjang orang datang ke saya selalu berpikir bagaimana anakku berubah. Salah. Ibu yang perlu berubah, bapak yang perlu berubah, anak misalnya narkoba. Siapa yang perlu berubah? Orang tua. Anak alkohol, pemalas, hidup dengan perzinahan. Siapa yang perlu berubah? Orang tua. Orang tua berubah, anak akan berubah oleh pertolongan Tuhan. Jadi kita gak sanggup mengubah orang. Kita hanya bisa mengubah diri kita. Meresponi yang benar. Ibu, kalau suamimu sudah lari, atau mungkin bapak, istrimu yang sudah lari, aku hanya katakan, buatlah momentum ini hidupmu semakin berubah ke arah Kristus. Semakin beribadah, semakin berdoa, semakin dekat kepada Tuhan. Percayalah dengan demikian, keluargamu akan dimenangkan dan diselamatkan. Pak, tapi sudah lari Pak pasanganku. Jangan fokus sama sudah lari. Kalau ibu, bapak fokus kepada yang sudah lari, pasti negatif, pasti stres, depresi, sakit asam lambung. Nanti engkau tidak punya kekuatan. Fokuslah kepada perubahan yang bisa kau lakukan. Apa itu? Perubahan karaktermu. Perubahan imanmu. Imanmu bertumbuh. Perubahan sifat tutur katamu. Jadi perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kalau itu ibu lakukan, lihat. Ketika ibu berubah, semakin bertumbuh ke arah Kristus, suamimu akan diantar Tuhan Yesus. Atau istrimu akan diantar Tuhan Yesus. Jadi fokus perubahannya siapa? Diri sendiri. Saya itu yang saya lakukan. Menyelamatkan pernikahanku jadi sorga. Aku tidak fokus kepada perubahan istriku. Aku tidak pernah fokus kepada perubahan anak-anakku. Aku yang berubah. Bagaimana menjadi suami yang baik, suami yang benar, ayah yang baik. Dan aku melihat apa yang kutabur itu yang kutuai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada, berkat kasih karunia, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan turun. Khususnya kami saat ini sedang mendengarkan tentang keluarga yang takut akan Allah. Keluarga yang berjalan dalam Allah. Keluarga yang mengajarkan kebenaran kepada anak-anak cucunya. Kami percaya berbahagialah mereka yang berjalan dalam jalan Tuhan. Orang yang berbahagia bukan orang kaya. Orang yang berbahagia bukan pejabat. Orang yang berbahagia, orang yang berjalan dalam jalan Tuhan, itu yang berbahagia. Ajarkanlah semua para jemaat
melalui online ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, mereka memfokuskan diri mereka berjalan dalam jalan Tuhan. Mereka memfokuskan diri mereka hidup dalam kebenaran. Dan mereka mengajarkan anak-anak mereka jalan kebenaran. Gak perlu kami khawatir anak-anak ini akan masa depan. Kalau mereka hidup dalam jalan Tuhan, Tuhanlah yang menjamin masa depan mereka. Masa depan penuh harapan, masa depan damai sejahtera. Berkati semua yang sakit Tuhan. Kalau ada yang sakit di antara saudara, letakkanlah bagian tangan kananmu. Letakkan tangan kananmu ke bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi tubuhmu yang sakit. Menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan. Sembuhlah. Terimalah oleh bilur-bilurnya. Perkatakan, aku sembuh, aku sehat. Dengan iman perkatakan terus setiap hari. Terjadilah imanmu. Terjadilah kesembuhan bagimu. Tuhan mengurapi obat, mengurapi tubuhmu, mengurapi tenaga medis. Menjadi saluran kesembuhan. Berkatilah mereka yang kesusahan masalah keuangan, pekerjaan, ekonomi mereka. Tuhan tolong mereka, beri hikmat, ketekunan bekerja. Mengelola keuangan yang baik. Dan mereka bekerja dengan kreatif. Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pasangan hidup buat anak-anak mereka. Mereka yang membutuhkan keturunan. Mereka yang sedang membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah. Untuk menolong keuangan. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, terima kasih Bapak Ibu tetap setia dalam channel ini. Share-lah dengan Bapak Ibu men-share channel ini. Banyak orang terberkati dan Ibu dan Bapak sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Dan apabila Bapak Ibu rindu konseling dengan saya, silakan hubungi saya di 0811 61 0811 63 7347 0811 63 7347. Tapi hanya chat only chat aja. Kalau ada waktu kita akan bisa ketemu dan bisa juga kita via call WA. Jadwal saya sudah sangat banyak untuk sehari-hari dan jadwal untuk konseling sudah sangat padat. Kiranya mengerti, tapi hatiku senantiasa berdoa kepada Bapak Ibu. Sarangeo, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terberkati dengan tayangan yang ingin mendukung pelayanan firman Allah kepada pemberitaan banyak orang. Silakan menabur kebaikan lewat rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. I love you so much.